kembali anugerah Tuhan menuntun kita dan kita kembali berkumpul untuk bersama-sama menikmati firman. Firman mengatakan 2-3 berkumpul namaku dimuliakan maka aku hadir. Kehadiran Tuhan akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup. Namun mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kembali kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sama-sama merindukan firman, karena firman hidup dan berkuasa. Bapa, hadirat-Mu hadir dan senantiasa akan menjadi jawaban dalam setiap persoalan umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara soal dari anti menjadi empati. Nah, apa maksud dari kata ini? Namun saya bacakan satu ayat lebih dulu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang mengatakan demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, ayat ini ditujukan kepada seorang hamba Tuhan dengan satu peristiwa di latar belakang soal Saulus. Siapakah Saulus itu? Saulus adalah seorang laskar yang bertugas sebagai tentara Roma. Dialah pelopor perusahaan tempat tinggal atau ibadah orang-orang percaya dan menganiaya umat Allah di Yerusalem. Dia boleh katakan adalah pembunuh berdarah dingin. Dengan satu kuasa yang dia miliki, dia akan berusaha membinasakan jemaat Tuhan. Dari rumah ke rumah, menyeret orang-orang percaya, menyiksa dan memenjarakan. Nah, di satu saat Saulus dengan teman-temannya selaskar menjalankan tugas niatnya yang jahat. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengenai dirinya, robohlah dia dari kuda dan 3 hari tidak makan, tidak minum, bahkan buta matanya akibat dari barat sinar. Kemudian didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias, sembuhlah, mata bisa melihat kembali, dan Tuhan memakai dia menjadi rasul untuk Asia dan sekitarnya dengan luar biasa. Itulah ayat di atas tadi. Di sini kita dapat menarik pelajaran untuk merubah hidup seseorang apapun kondisinya sangat mudah bagi Tuhan. Kuncinya ketemu Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, pasti diubah oleh Tuhan. Sakyus, seorang pemungut cukai, diubah oleh Yesus jadi seorang bersosial. Maria Magdalena, dia adalah seorang pelacur yang terkenal. Dia seorang perempuan yang tidak baik karakternya, tapi diubah oleh Tuhan. Petrus, seorang nelayan, diubah oleh Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul, seorang perempuan petelur diubah Tuhan menjadi pengikut Kristus. Dan Saulus ini seorang anti Yesus. Dia paling anti orang-orang percaya. Dia paling anti rumah-rumah ibadah. Dia
paling anti dengan pengajarannya Yesus. Tapi begitu dia ketemu Tuhan, diubah oleh Tuhan menjadi murid yang setia sampai akhir hayatnya, mati dipenggal. Dan masih banyak lagi manusia hidup dan karakter yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan iman, bertentangan agama, tapi begitu mudah diubah oleh Tuhan saat dia ketemu dengan Yesus Kristus. Nah, melihat peristiwa ini, bagaimana keadaan saudara sekalian dimanapun berada? Bagaimana keadaan hidup Anda? Mungkin bertentangan dengan hukum. Bagaimana keadaan karakter Anda yang sangat jauh dan bertentangan karakter masyarakat, membuat takut gelisah masyarakat? Bagaimana keadaan imanmu terhadap agamamu? Mungkin kau bertentangan dengan ajaran agama yang benar, sehingga engkau tidak layak menjadi seorang beriman. Hari ini dia akan merubah Anda. Bagi dia tidak ada mustahil. Dalam Yohanes 20 ayat 29 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ayat ini bagi kita semuanya. Walaupun secara jasmani mata kita tidak melihat Allah bentuknya, tetapi kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa, Allah dalam Yesus Kristus sanggup mengubahkan kehidupan kita, berbahagialah. Karena dia Allah yang luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah saudara, dia hadir di tengah keluarga saudara, dia hadir dalam pribadi saudara. Dan Tuhan mau seperti ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau melihat sikap hidup, karakter, keimanan kami dimanapun kami berada, yang mungkin bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan ajar agama sebenarnya, bertentangan dengan iman akan Allah. Ya, hari ini Tuhan lawati mereka. Jamah, kalau engkau bisa merubah Saulus menjadi Paulus, merubah wanita Sihir bertobat, merubah Magdalena menjadi umat perempuan yang baik, kami yakin engkau merupakan kami semua yang mempunyai sikap yang seperti Alkitab katakan. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.